Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah IoT, di mana pada IoT video kali ini saya akan membuat video tentang hands-on koneksi ESP32 atau Node MCU. Yang kali ini saya gunakan adalah Node MCU dengan DHT22, dengan sensor DHT22 ke MQTT broker Eclipse Mosquito. Jadi kita akan install image dari Eclipse Mosquito, lalu kita buatkan kontainer, lalu kita akan jalankan dia di localhost dengan port 1883 gitu. Oke. Oke, untuk step-stepnya yang pertama itu saya sudah menyiapkan kodenya masih sama seperti pada video-video sebelumnya. Untuk kodenya tidak ada perubahan, hanya saja kita tetap memastikan pada password, username wifi kita, hotspot kita, lalu password, lalu IP kita dengan cara mengecek IP ncpa.cpl. Di sini saya tersambung dengan wireless, yaitu dengan wifi saya K20. Lalu saya mendapatkan IP 192.168.1.8 yang akan saya inputkan pada MQTT server. Oke. Setelah itu hotspot saya setting di 123.123 dengan cara seperti ini ya. Oke. Mobile hotspot. Nah, di sini saya setting di 2,4 GHz ya, yang artinya Node MCU itu cuman mampu di 2,4 GHz gitu. Lalu di sini tersambung satu ya, yaitu SPF24878 dengan IP address sekian. MAC addressnya 24D7EB F24878. Lalu langkah selanjutnya saya akan ngecek apakah tersambung di tersambung di port COM berapa gitu, dengan cara masuk ke device manager, lalu port COM dan LPT. Nah, di sini Silicon Lab 2CP210X USB to UART bridge ini adalah kabel yang terhubung ke perangkat Node MCU dan DHT22 gitu. Jadi dicolokkan ke komputer kita. Nah, di sini saya mendapatkan di COM7, mungkin kalau teman-teman bebas gitu ya, nanti bukan cuma 7 aja, mungkin ada 12, ada berapa gitu ya. Nah, di sini saya masuk ke tools, lalu saya pilih untuk boardnya Node MCU 1.0 ESP12E modul, lalu port COM-nya 7. Lalu setelah itu untuk kode kurang lebih seperti itu, tidak ada yang berubah. Selanjutnya kita akan install Eclipse Mosquito. Nah, Eclipse Mosquito ini saya cari di sini ya, untuk Eclipse Mosquito. Nah, ini Eclipse Mosquito di sini teman-teman bisa langsung pull aja ya, tarik aja. Nah, ini Eclipse Mosquito-nya yang seperti ini. Nah, saya itu sudah download ya, kebetulan Eclipse Mosquito-nya seperti ini, yang size-nya 17 MB. Lalu kita coba running. Nah, running ini nanti teman-teman bisa kasih container name-nya bebas gitu. Kalau saya kasih nama Maulana Docker. Lalu portnya dia berjalan di 1883 gitu ya. Nah, setelah jadi kontainernya saya seperti ini ya. Nah, setelah jadi kita akan coba jalankan dia di port 1883. Setelah itu teman-teman bisa buka dulu untuk Eclipse Mosquito-nya. Lalu ada sedikit perubahan di bagian file ya. Di sini kita masuk di path-nya, yaitu di config, lalu di mosquito.conf ini ya. Di mosquito, lalu di config, lalu di bagian mosquito.conf ya. Nah, di sini teman-teman bisa edit file, klik kanan edit file. Nah, ada perubahan aslinya. Kalau memang belum diubah, di sini akan ada banyak pagar ya, tanda pagar. Nah, itu teman bisa langsung aja Ctrl A delete ya, backspace, dan diganti menjadi listener 1883 0.0.0, atau boleh juga nggak usah kasih nolnya, nggak apa-apa. Lalu allow anonymous true. Nah, jadi maksud dari ini adalah listener 1883 ini adalah dia akan mendengar komunikasi dari port 1883, yaitu artinya di localhost. Kalau di video praktik sebelumnya itu kita hanya mencoba menyambungkan ke broker public ya, HiveMQ itu kan semuanya bisa mengakses dengan hanya merubah nama npm saja gitu. Nah, kalau video kali ini tuh kita fokus berjalan di localhost, artinya di IP lokal laptop kita sendiri gitu. Lalu di allow anonymous true adalah kita belum memasukkan username atau password sendiri gitu. Jadi siapapun atau anonimus gitu ya, tidak terdaftar itu sama dengan benar, artinya semua orang bisa mengaksesnya atau berhasil gitu ya. Nah,
untuk dari Mosquito Eclipse Mosquito sendiri ya, itu adalah MQTT broker, yaitu server kecil yang tugasnya menyalurkan pesan dari publisher ke subscriber gitu. Nah, itu nanti akan ada hubungannya di bagian MQTT X gitu ya. Nah, sekarang saya akan buka di MQTT X saya. Nah, kalau pada video sebelumnya itu kita kan masih pakai HFMQ ya nih, HFMQ namanya bebas ya, FMQ public ya. Di sini kan broker.fmq.com dengan port 1883 juga gitu kan. Nah, untuk Mosquito ini juga sama seperti itu, kita bikin new connection. Di sini kita edit file dulu. Nah, Mosquito lokal saya akan beri nama dia Mosquito lokal, lalu IP-nya disamakan jadi 192.168 berjalan di port 1883 gitu. Lalu setelah itu saya bikin new subscription. Nah, jadi kan saya bilang ya, MQTT broker adalah server kecil, tugasnya itu menyalurkan pesan dari publisher artinya publisher itu si alat ini ya, lalu ke subscriber gitu. Nah, dengan cara ini teman-teman bisa klik plus new subscription, lalu di sini saya edit dulu aja. Nah, klik not connect dulu di bagian kenapa dia nggak mau connect ya, sorry. Nah, ini setelah di bagian 1.8 Mosquito ini teman-teman bikin new subscription dengan topik itu polinela/iot/24782050/dht22. Nah, isinya itu sama seperti itu, lalu disamakan di bagian Arduino IDE nya, topiknya disamakan MQTT topiknya. Nah, nanti fungsinya dari si Arduino IDE ini dia kan menangkap data dari si Node MCU nya. Setelah itu Node MCU ini akan dikirimkan melewati server kecil yang namanya Eclipse Mosquito, disalurkan ke MQTT broker tadi dengan sebagai subscribernya gitu ya. Lalu jadi Eclipse Mosquito itu adalah jembatan komunikasi lah, bisa kita bilang. Nah, di sini saya sudah menghidupkan ya, balik lagi ke kontainer, sudah saya run, lalu di bagian MQTT X nya saya connect terlebih dahulu, sudah connect. Oke, selanjutnya di sini adalah jam 12:23 bulan 10 tanggal 26 2025. Untuk di bagian Arduino IDE nya akan saya uploading ulang. Kita akan coba lihat. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kan masih gagal membaca sensor DHT22 ya. Berarti kita akan cross check lagi untuk apakah ada permasalahan gitu ya. Kita akan coba di stop dulu, lalu kita start lagi. Setelah itu kita cek lagi MQTT-nya, dia connected ya. Masih di jam 12:23, belum ada perubahan. Lalu di bagian sini dia akan menghubungkan ke broker MQTT. Kita akan cek lagi apakah saya sudah menghidupkan hotspot. Sudah menghidupkan hotspot. Oke, gagal RC4, coba lagi dalam 5 detik. Nah, di sini kita akan coba melakukan troubleshoot ya. Saya akan coba cabut, lalu saya akan colokkan kembali. Select not connected ya. Kita akan coba colokkan kembali untuk sensornya. Oke, di sini WiFi terhubung ya dengan IP address 192.168.137.38 yang artinya itu adalah IP dari perangkat Node MCU yang menyambung ke hotspot pribadi saya, tetap di dalam satu jaringan pastinya. Oke, di sini sudah menghubungkan ke broker MQTT, terhubung ke HiveMQ dengan mengirim data temperatur 33,4 lalu humidity-nya 63,8. Nah, fungsi dari si ini tadi itu adalah untuk menghubungkan ya, sebagai server kecil yang menghubungkan ke subscribernya. Publishernya adalah si perangkat Node MCU yang dijalankan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Lalu dia akan sampai di MQTT X dengan berjalan di port 1883 ya, artinya lokal gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah Eclipse itu adalah Eclipse Mosquito gitu. Fungsinya itu sebagai MQTT broker atau server komunikasi gitu. Komunikasinya itu kita pakai IP lokal dengan 1883 gitu, karena broker itu berjalan di laptop saya gitu ya. Lalu kenapa disebut Eclipse gitu?
Jadi karena dibuat dan dikelola oleh Eclipse Foundation gitu ya, Foundation gitu. Lalu bedanya dengan Eclipse IDE itu adalah IDE itu dibuat untuk coding gitu, sedangkan Mosquito itu buat komunikasi data IoT gitu. Nah, jadi kesimpulan pada video hands-on kali ini, kita telah berhasil membuat sebuah server komunikasi kecil dengan Eclipse Mosquito yang akan diteruskan ke MQTT-X gitu. Ya, fungsinya sama yang kita belajar HMQ ini kurang lebih mirip-mirip lah, bedanya orang tidak bisa mengakses langsung secara langsung gitu ya. Kalau HFMQ itu kita kemarin hanya menyebutkan npm lalu dosen akan bisa melihatnya gitu. Nah, namun di video kali ini kita berjalan masing-masing di IP laptop sendiri dengan hotspot pribadi yang tetap di dalam satu jaringan gitu. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya masih banyak salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.